Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, apa kabar Bang Ihsanuddin Nursi? Ini geopolitik dunia nampaknya terus bergejolak ya. Baru saja saya bicarakan tentang Cina yang lagi hang-heng-hong dengan Filipina. Tapi Cina juga sudah siap-siap kalau ada masalah di Selat Malaka ya, Selat kita ini juga sudah punya jaringan jalur laut baru nampaknya ke Laut Cina sana. Apa kabar itu Thailand perkembangannya menjadi sebuah catatan geopolitik yang makin hangat di Asia ini. Tapi juga di Israel, Bang Ihsanuddin Nursi, perkembangannya nampaknya luar biasa. Tampaknya menunggu-nunggu kabar roket-roket dari Iran belum muncul. Hizbullah telah mengirim sampai ke rumah Netanyahu, bahkan drone-dronenya itu yang tampak terdeteksi. Ya, ini juga menjadi sebuah fenomena baru. Akankah ini akhir dari sebuah perjalanan Israel? Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, belum lagi urusan di dalam negeri, Bang. Ini banyak alkisah ini, ada ijtihad partai dakwah. Apa komentar Bang Ihsanuddin Nursi terhadap ijtihadnya partai yang satu ini? Tentu Bang Ihsanuddin Nursi punya catatan panjang tentang alkisah ini. Juga tentang kisah-kisah dalam negeri lainnya. Oh, di Republik ini katanya baru satu periode termin satu saja di tahun 2024 sudah ratusan triliun duit Indonesia terbang ke berbagai tempat, wabil khusus Singapura. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi akan angkat pagi hari ini? Mungkin ada yang lebih khusus yang akan disampaikan. Tafadhal Bang Ihsanuddin Nursi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Yang pertama soal duit terbang dulu nih. Duit terbang dan hutang lagi 775 triliun bakal diteken lagi. Ya, lanjut Bang. Iya. Kalau kita bicara duit terbang, maka saya teringat ketika saya disinisi oleh beberapa ekonom neoliberal yang mengkritik saya tentang bagaimana saya menganalisis tentang ekonomi terbuka. Sementara saya menganut apa yang saya sebut sebagai close open circuit economy. Close open circuit economy itu yang saya maksud adalah satu kebijakan ekonomi, kapan kita terbuka, kapan kita tertutup, itu seperti kita menata blood pressure kita, tekanan darah kita dalam tubuh. Macam di Malaysia lah gitu. Betul. Jadi andai kata tekanan darah tinggi, maka kita mengatur sedemikian rupa agar dia kembali stabil. Kalau dia tempo rendah, kita atur lagi supaya tekanan darahnya stabil. Nah, itu yang dibayangkan oleh Soekarno pada tahun 63 dengan istilah stabilitas harga, dan baru dinyatakan secara akademik oleh Joseph Stiglitz pada 2011 bahwa price stability, bahwa stabilitas harga itu adalah hajat orang banyak. Artinya kalau saya mengambil sikap sinis sejumlah ekonom neoliberal di negeri ini, dan mayoritas mereka adalah penguasa di kampus, mereka adalah penguasa di bidang ekonomi, mereka adalah penguasa di media massa, pemberitaan, maka terbukti bahwa selama hampir lebih dari 3 generasi, mereka gagal. Jadi, saya ingin mengatakan kepada pendengar Rasil, pada pemirsa Rasil TV, stabilitas harga, kalau Soekarno ngomongnya tahun 63, Joseph Stiglitz pada 2010-2011, itu memang hajat hidup orang banyak. Itulah yang dianut oleh Islam. Ketika Islam mengenal tentang mata uang, itu tidak boleh berbasis persepsi. Tapi mata uang itu harus terang, tunai, dan nyata. Terang, tunai, dan nyata. Jadi konsep terang, tunai, dan nyata ini
itu diterapkan dalam model dinar dirham. Bahwa uang bukan karena fiat money, tapi uang karena memang nilainya seperti itu pada uang itu sendiri. Bukan karena ditulis 100.000, bukan karena ditulis 50.000, hanya berbasiskan kepercayaan atas siapa penerbitnya, atas siapa pengedarnya. Dalam Islam, kata kuncinya, siapa penerbitnya, siapa pengedarnya, dituangkan juga pada nilai realnya, pada nilai nyatanya. Jadi itu konsep pertama. Dan hari ini kita menyaksikan dunia bertarung habis-habisan atas persepsi. Uang adalah persepsi. Misalnya ketika Malaysia bergerak ke BRICS, gitu ya, karena merasa dolar Amerika memang makin hari makin dirasakan sebagai alat untuk untuk menekan sebuah negara, dan dirasakan bahwa dolar Amerika itu betul-betul sebagai senjata. Dan saya kira ketika orang di dunia, terutama umat Islam, menyadari bahwa dolar Amerika sebagai senjata, mestinya kita memang menyadari juga bahwa kita harus punya bangun sistem pertahanan atas serangan-serangan seperti itu. Bukan malah kemudian meminta kita untuk diserang dengan berharap investasi global, apalagi dengan menyatakan Jakarta sebagai kota global gitu. Nah, itu berharap kita diserang namanya. Dengan menyatakan Jakarta sebagai kota global, itu namanya kita sedang berharap investasi global. Kita sedang berharap korporasi global menekan habis-habisan Jakarta. Nah, itu meminta kita untuk dijajah, meminta kita untuk didikte namanya. Nah, itu menunjukkan betapa kita tidak percaya diri, kita tidak punya pengetahuan yang cukup untuk hal-hal yang bersifat persepsi, moneter berbasis persepsi itu. Nah, situasinya di dunia makin galau karena peperangannya sudah bersifat, kalau saya menggunakan istilah, perang yang terakumulasi, dari perang dagang sampai perang nilai tukar, perang ICT, perang teknologi informasi, perang militer, dan perang proksi asimetrik terus berkembang. Maka sebuah negara yang tidak punya postur pertahanan cukup atas perang hibrida atau perang terakumulasi, pasti dalam posisi terseok-seok menghadapinya. Ya siap-siaplah menjadi negara kalah, gitu. Negara kalah. Nah, ini saya tulis dalam dalam Prahara Bangsa. Jadi bagaimana kita melihat negara kita sesungguhnya ketika menyatakan diri sebagai tadi uang pada kabur, uang pada berterbangan, tapi pada saat yang sama kita berharap uang datang. Dengan cerita memberikan hak guna usaha 190 tahun. Dengan memberikan hak guna usaha sekian puluh tahun. Dengan menyatakan yang ada kemudian di salah satu bentuknya kita tidak sadar bahwa jatuhnya nilai rupiah pada akhirnya jatuhnya harga diri kita. Kita tidak pernah menyadari bahwa jatuhnya harga rupiah pada akhirnya jatuhnya harga diri kita. Kita anggap itu sebagai hal yang biasa, dan itu yang disebut dengan abnormal yang berulang-ulang menjadi normal. Itu artinya kita terus-menerus sakit. Jadi analisis moneter persepsi yang kemudian membenarkan nilai tukar sebagai paling enak dimainkan menurut harga pasar gitu, dengan menganut prinsip ekonomi terbuka yang dalam bahasa moneternya disebut dengan free floating exchange rate. Pada hakikatnya adalah ketika nilai rupiah jatuh, pada hakikatnya jatuhnya harga diri kita. Dan karena itu mereka kemudian menyatakan pentingnya melakukan redenominasi. Pernyataan redenominasi itu adalah pernyataan di mana mereka mengakui sistem ekonomi yang mereka anut gagal. Karena tidak bangkit harga diri. Tidak bangkit satu kepercayaan diri atas sistem ekonomi. Dan mereka bilang, sudah kita bikin penyederhanaan. Dari 1.000 menjadi Rp1. Walaupun itu belum dilakukan. Tapi ingin saya katakan bahwa itu adalah bukti pengakuan kegagalan. Gitu. Dan itu berarti keberhasilan. Keberhasilan dolar menyerang habis-habisan dengan berbagai cara, dengan berbagai pola, dengan berbagai model penyerangan itu. Nah, itulah yang sedang kita hadapi, dan itu akan terus berkembang. Karena saya lihat berharap pada hutang baru di periode mendatang, menunjukkan pemerintah yang akan datang menerapkan pola business as usual. Business as usual. Jadi tidak sesuatu yang kelihatannya memerlukan satu perhatian khusus untuk mengatasi akar
jalan perekonomian bangsa yang terus-menerus digaruk oleh ultra neoliberal sehingga melahirkan ultra modern slavery system. Oh, itu kalau dikajinya mendalam tuh kayak gitu tuh. Itu tuh baru bicara menegakkan paradoks Indonesia. Bukannya 5 tahun yang lalu Bang Ihsanuddin Nursi pernah berdialog dengan orang-orang yang akan berkuasa sekarang ini tentang ekonomi Indonesia. Apakah masih relevan atau manusia memang tempatnya berubah-ubah? Gimana Bang? Ini pertanyaan bagus sekali. Pertanyaan luar biasa. 5 tahun lalu, saya memang bagian dari, bahkan saya biasa berdialog di pusat-pusat kekuasaan itu gitu. Dan hampir seminggu 2 kali pertukaran pikiran itu terus berjalan dalam rangka mengantisipasi situasi. Jadi statusnya tidak reaksioner. Saya ingin mengatakan model yang dibangun adalah bukan model reaksioner, tapi model bagaimana kita mengambil satu pola, satu sikap yang mengantisipasi itu. Jadi ketika kita menyatakan kita menganut sistem ekonomi terbuka, kita menganut sistem kompetensi, kita menganut sistem persaingan bebas, gitu ya. Maka pada hakikatnya kita menganut perang terbuka ekonomi. Dan kalau perang terbuka ekonomi, maka kebijakan-kebijakan yang muncul bukan kebijakan bisnis as usual, tapi kebijakan yang statusnya antisipatif. Nah, itu pembicaraan saya dengan Prabowo Subianto saat itu. Bahkan ada beberapa strategi yang dibangun secara khusus antara saya gitu ya saat itu. Bagaimana mengantisipasi jika A, B, C, D. Itu strateginya apa? Itu saat itu sampai kayak gitu berpikirnya. Tapi entah kenapa, saya tidak lagi berdialog dengan mereka. Bahkan dalam 2024 ini, saya ya kan kalau kita mau menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, kita harus ngomong apa adanya. Amar ma'ruf nahi mungkar, itu yang repot. Jadi qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar walau itu pahit gitu. Ya. Qulil haqqa walau kana murran. Kalau kita memang prinsipnya Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar, ya Anda tidak boleh mengatakan bahwa yang benar adalah salah, yang salah benar, atau kemudian ada bengkok-bengkokan yang salah itu, ada bengkok-bengkokan yang lurus itu, nggak bisa. Ya salah ya salah, bengkok ya bengkok, jangan bilang itu lurus gitu. Kopi yang sehat, kopi yang pahit gitu. Kopi manis itu bukan sehat namanya. Begitulah ceritanya. Jadi apalagi kalau sudah bicara kopi yang pahit dan kopi yang manis, kopi yang benar itu adalah kopi yang membangkitkan endorfin. Kopi yang gagal membangkitkan endorfin itu kopi palsu, itu kopi desepsi. Ulang. Itu kopi desepsi, itu kopi munafik. Desepsi itu maksudnya munafik gitu ya, itu. Itu yang saset-saset itu, yang instan-instan, yang mau mudah-mudah gitu. Namanya perjuangan kan harus berat gitu. Bukan begitu Bang, apalagi kalau orang sudah menyatakan dakwah, itu kan jalannya lain gitu. Gimana Bang? Lanjut Bang. Nah kalau kita bicara dakwah, apalagi kita bicara dakwah, lalu kita pola dakwah mana sekarang? Kalau kita ngambil dalam Siratun Nabawiyah, ketika kita bicara Siratun Nabawiyah, maka kita akan bertanya, dalam siklus Siratun Nabawiyah, pola dakwah kita pola dakwah mana? Dalam Sahran, Zihran, dakwah terbuka, dakwah tertutup, dakwah berhijrah, dakwah berperang, dakwah membuat perjanjian, dakwah mempertahankan, atau dakwah kemudian menunjukkan kemenangan. Ini beda banget gitu. Jadi kalau strateginya beda-beda semua, tidak ada yang sama. Jadi kalau cuma bicara tentang kami partai dakwahin apa? Dakwahin yang batil. Atau terus berijtihad ya gitu lah. Apalagi berijtihad. Berijtihad itu memerlukan ilmu yang begitu dalam. Itu. Jadi dalam pembelajaran saya tentang Al-Quran dan hadis selama hampir 47 tahun gitu ya.
Saya belajar bukan baru setahun 2 tahun nih, udah belajarnya sekian lama, walaupun tidak punya gelar lama, tidak punya gelar ustadz, punya gelar kiai, tidak punya gelar buya gitu. Tapi kalau saya belajar kayak gitu, maka yang kita dapat adalah pembelajaran tentang Al-Quran, pembelajaran hadis yang kemudian melahirkan satu sikap ijtihad, gitu ya. Itu memerlukan ilmu yang amat sangat dalam. Saya ngambil contoh begini, acap kali saya ngambil contoh kalimat walhamaha ujuraha wa taqwaha gitu. Maka saya memasalahkan misalnya kenapa mesti ada fa'dulan walhamahanya? Kenapa mesti kata-kata ada ilham? Ilham ini bahasa Arab atau bahasa Al-Quran? Nah, kalau kita bilang itu bahasa Arab kapan? Bahasa Arab konvensional, bahasa Arab tradisional, bahasa Arab kuno, atau coba kita telusuri etimologinya, kita telusuri leksikologinya. Wah, itu asik. Di situ kita tahu kenapa mesti Allah mengilhamkan. Kalau pakai bahasa sederhananya, menginspirasikan. Padahal bukan inspirasi di sini, bukan sekedar inspirasi, mengilhamkan tentang fujuraha dan ketakwaan, tentang kejahatan dan ketakwaan. Itu kenapa mesti diilhamkan itu? Waduh, dahsyat. Itu menarik di situ. Itu contoh, salah satu contoh tadabbur saya betapa pentingnya menganalisis diksi, narasi, analisis, argumentasi, bukti dan konsistensi. Itu baru modal tadabbur. Jadi baru kita bicara ijtihad, baru kita bicara dakwah gitu. Maka dakwahnya adalah kul haq wal kanamuran. Rasulullah berdakwah menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Ditawari perempuan, ditawari kekuasaan, ditawari emas, ditawari kekayaan, ditolak. Tidak ada urusan. Jadi walaupun tangan kananku menerima matahari, tangan kiriku menerima bulan, aku tidak akan pernah mau berhenti berdakwah. Ada resikonya. Resikonya seperti yang saya bilang tadi, Anda disingkirkan. Karena Anda bukan bagian dari mainstream. Apalagi nanti di Prahara Bangsa, lihat bagaimana bahan bacaan yang saya munculkan di situ. Apalagi kita mengungkap bacaan-bacaan yang betul-betul ngebongkar akar persoalan. Di situ ada kurang lebih ada sekitar 7 halaman bahan bacaan dalam buku Prahara Bangsa yang berisi tentang buku-buku yang kota penerbit dan tahun penerbitnya, kota penerbitnya dan penerbitnya saja tidak berani dicantumkan karena saking takutnya menghadapi kekuasaan mainstream di dunia yang sudah berkuasa selama 1 abad. Coba bayangin, ngerti nggak? Iya. Sampai zaman pernah ada zaman macam begitulah gitu. Iya. Jadi saya menemukan buku yang kota penerbitnya tidak disebutkan. Saking takutnya si penerbit karena dia mengungkapkan tentang kebobrokan penguasa dunia selama 1 abad. Dia bongkar di situ. Wah, itu menarik. Saya mencoba menelusuri ini kenapa ini buku tidak ada tahun penerbit, tidak ada tanggal apa, tidak ada kota penerbitnya, gitu. Telusuri habis-habisan. Oh ternyata isinya ngebongkar habis-habisan tentang penguasa selama 1 abad ini, gitu. Kebobrokan, kebusukan, kezaliman, penghinaan terhadap kebenaran, perlawanan terhadap agama tertentu, menjungkir balikan agama tertentu. Oh dahsyat, luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau saya dapetin itu kayak gitu ya, dan saya nggak pernah mendengarnya di Indonesia menjadi bahasan gitu. Maaf ya, maaf. Umur saya sudah cukup lah. Saya tidak pernah mendengarnya menjadi, gue nggak pernah dengar jadi bahasan ini, tapi saya dapetin gitu buku-buku itu. Masya Allah. Kita bahas nanti di Rasil, Bang. Ini tempatnya begitu ya. Artinya poinnya adalah kalau kita memang betul-betul berdakwah, dan berdakwah itu dimulai dengan Allahumma inna nas'aluka huda tuqa gitu ya. Waduh, Allah tuh membukakan jalan tuh dengan mudah. Itu yang saya rasakan. Itu yang saya rasakan. Jadi begitu kita bilang Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa, itu Allah membukakan jalan.
Masya Allah, subhanallah. Itu selalu saja ada jalannya. Itu Pak Al-Maha wa taqwaha, bukan Pak Al-Maha wa fujuraha di situ. Itulah yang terjadi pada yang namanya Hizbullah ketika menyerang rumahnya Benyamin Netanyahu. Sampai ke kamarnya dengan mudah tembus. Betul. Gitu. Itulah jalan. Jadi itu yang saya sebut juga pada beberapa ulama di Indonesia, beberapa ulama papan atas di Indonesia, tentang pentingnya memahami surat Az-Zariyat. Az-Zariyatul Zarwa. Loh, ini bukan sekedar persoalan angin. Bagaimana angin bergerak menjadi sebuah angin, bagaimana gerakan terus dengan sederhana saya ambil tisu lalu tangan saya yang sebelah kanan bergoyang, tisu bergerak. Itu artinya angin itu merupakan pergerakan dari benda-benda langit. Kalau dia merupakan pergerakan benda-benda langit, maka memang dia ada sinyal, ada frekuensi. Seperti otak saja ada sinyalnya gitu loh. Apalagi yang namanya Az-Zariyatul Zarwa. Wah, dahsyat. Di situ kelihatan Allah itu memberikan keilmuan kepada manusia ketika kita mau ngebongkar Al-Quran dengan baik. Masya Allah. Itu salah satu contoh. Di situ nggak usah heran kalau kemudian drone-nya itu bisa tembus kayak gitu. Karena Anda cuma menguasai mungkin frekuensi-frekuensi tertentu. Sehingga dengan frekuensi tertentu itu Anda tidak sadar bahwa ada frekuensi lain yang tidak bisa Anda sadap, sehingga drone-nya tembus gitu mikirnya. Itu terbantahkan bahwa orang-orang Yahudi, orang yang terpandai di dunia, nampaknya dalam hal ini terbantahkan dengan teknologi yang dianut oleh Hizbullah itu sendiri, begitu, Bang? Sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Harusnya. Bahwa yang namanya ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtum wa anni fadaltukum 'alal alamin, itu kan sudah dibantah sendiri dalam Al-Qur'an. Sudah dibantah sendiri. Dan dalam kehidupan nyata sudah dibantah sendiri. Salah satu bentuk bantahannya adalah ketika dia membuat uang sebagai bentuk sarana untuk mendikte negara-negara di dunia, menciptakan fiat money, menciptakan menciptakan persepsi, ya, betul. Uang persepsi. Itu berhasil dibantahkan oleh beberapa, dan kali ini dibantah oleh BRICS. Menarik kan? Ingat Gaddafi membantah langsung dihajar. Ini membantah, nah BRICS ini kan karena negara besar bingung juga dia menghajarnya bagaimana. Bingung dia. Bukan sekedar negara besar, dia sudah menguasai perdagangan dunia. Itu. BRICS ini sudah menguasai mata uangnya, sudah menguasai walaupun dalam catatan IMF dan catatan beberapa transaksi perdagangan masih didominasi oleh penggunaan dolar. Transaksi keuangan masih menggunakan dolar Amerika. Cadangan devisa masih menggunakan dolar Amerika. Tapi pada saat yang sama ketika berlaku transaksi local currency, ketika berlaku bilateral swap di antara China dengan para mitranya, dolar disingkirkan. Nah, itu yang sejak beberapa tahun lalu saya bilang de-dolarisasi Amerika gitu. Nah, itu bukti sesungguhnya Yahudi terkalahkan sudah. Jadi ketika Donald Trump bersama timnya berteriak-teriak tentang dolar, Rubiko de Mario itu menyebut kita tidak perlu khawatir karena dolar masih dominan. Itu menunjukkan betapa yang namanya Republik dan Demokrat sudah risau tentang pengetahuan masyarakat dunia bahwa dolar sebagai senjata sudah mulai terkalahkan gitu ngelihat. Ini karena radio ini dimonitor betul. Paham. Ini tambah dimonitor lagi nih kita ngomong begini. Tapi serangan itu ada juga yang lain. Ini ada lagi nih virus-virus yang mulai menjalar lagi nih, sudah sampai Australia, Eropa, apa tuh cacar monyet apa Bang Ihsanuddin Nursi, apa ini strategi apa lagi nih yang satu ini. Dan ini diderita oleh para LGBT loh. Ingat tuh, garis bawahi 80% lebih ini diderita para laki, terutama yang laki-laki sama laki-laki. Bagaimana Bang Ihsanuddin Nursi? Sementara kebijakan Menteri Pendidikan kita ada Hang Heng Hong, para ulama lagi menyorotnya gitu. Silakan Bang. Cacar monyet ini, monkeypox ini. Ini bagian dari tahapan, sekian tahapan
untuk kembali mendikte dunia lewat pandemi. Makanya mereka bilang monkeypox langsung sebagai pandemi kan. Langsung mereka bilang pandemi. Bukan. Apa artinya? Artinya wah, nyebut ini soalnya saya sebut nih di dalam buku Prahara Bangsa. Terbitnya kapan Prahara Bangsa nih Bang, yang baru ini Bang? Lagi dipercetakan. Ya. Oke. Ya, soalnya saya bongkar habis-habisan nih yang begini-begini nih. Jadi cara ngelihatnya, struktur keuangannya, cara berpikirnya, metodologinya kapan itu kelihatan semuanya di Prahara Bangsa itu. Jadi, nah ini permainan cacar monyet ini bagian dari tahapan untuk mendikte dunia kembali lewat pandemi. Setelah mereka kemarin pada 27 Mei, mereka gagal melakukan pandemi treaty. Nah, mereka dikte lagi nih, lihat yang namanya cacar monyet. Lalu mereka bilang, ini begini, dan kalau korbannya adalah LGBT, khususnya para lelakinya yang gay gitu ya, itu kan sesungguhnya siapa yang berbuat jahat akan balik ke dalam dirinya sendiri. Siapa yang berbuat kejahatan akan balik juga kejahatan pada dirinya. Nah, sesungguhnya kalimat saya yang kita ambil dari Al-Quran ini, itu oleh sejumlah kalangan intelektual di Amerika disadari loh. Menarik nggak? Mereka tidak baca Al-Quran, tapi mereka menyebut semua ini karena kesalahan kita, karena kita melakukan begini. Dan itu dibongkar. Jadi kalau saya baca misalnya beberapa media bergengsi, bukan media harian ya, tapi media weekly. Saya pegang paling tidak ada 5 media weekly mereka, Geopolitik Monitor, Foreign Policy, macam-macam lah saya pegang gitu ya. Lalu itu mereka ngakuin bahwa memang ada problem dalam kebijakan mereka, dan kebijakan mereka yang buruk itu akhirnya balik ke diri mereka, dan itu mereka sebut. Ini sebenarnya karena kebijakan kita sendiri nih, begini kelakuannya. Oh ini begini. Ini karena jatuh ke bus dulu begini nih, kelakuannya begini. Ini karena kelakuan. Oh itu semua dibongkar, dibuka habis-habisan oleh mereka. Loh, mereka sadar ya ternyata bahwa ini kebijakan karena kesalahan kebijakan mereka sendiri. Lalu kalau masuk ke Selat Malaka dengan kemudian berkaitan dengan keras, saya tidak mengatakan begini. Thailand ya. Saya tidak mengatakan begini. Saya baru aja ngebongkar lagi. Habis subuh tadi iseng gitu. Subuh iseng karena saya teringat tadi drone-nya Zuma masuk ke itu. Lalu ini kan nanti aplikasinya di darat dan di laut nih. Setelah mereka maling serangan udara, bermain di udara, kan aplikasinya di darat dan di laut gitu ya. Nah, saya masuk di wilayah karena Filipina sama Cina. Bersikeras kalau saya bilang Filipina sama Cina itu cuma sekedar cuma sekedar menyentak Filipina bahwa Marcos Junior itu cara mainnya dengan Amerika malu-maluin istilahnya. Kasar lah gitu. Malu-maluin gitu. Dan Cina tetap menghindari peperangan karena kan ekonomi akan sarut-marut kalau perang gitu. Betul. Jadi Cina cuma nyentak, lu tuh nggak ada apa-apanya sama gua sebenarnya. Cuma karena lo main sama Washington, sudahlah gua kasih tahu, lu nih nggak ada apa-apanya ya. Gitu. Nah, sementara kalau balik ke Selat Malaka, saya mengidentifikasi ada 4 kapal induk Amerika yang beroperasi di situ. 4, bukan 1, bukan 2. Dahsyat nggak? Jadi itu betul-betul dalam pengamanan Amerika gitu. Nah itu yang pernah saya bilang bahwa dari segi luas mestinya Indonesia yang paling menguasai, tapi ternyata Indonesia tidak berdaya apa-apa atas itu karena ada 4 kapal selam di situ. Jadi, ada 4 kapal selam, ada 4 kapal induk yang bergerak di situ. Bang gitu. Jagonya dari situ. Gitu. Iya, dan itu disebut in Strait Malaka 1, 2, 3, disebut di situ masih apa-apa. Wah dahsyat saya. Nah dari sana sesungguhnya ketika tadi kita bicara tentang Cina. Situasi dunia yang nggak karu-karuan dengan kondisi kayak gini, geopolitik yang seperti itu gitu ya. Ini memang membuktikan bahwa dunia makin karut-marut. Dunia era disrupsi yang digembar-gemborkan karena kasus IT, karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, sebenarnya dalam dua tesa. Tesa yang direkayasa dan tesa yang terjadi secara alami. Tesa yang direkayasa desepsi.
Kemunafikan apa? Kemunafikan. Baik itu merupakan strategi atau itu merupakan diaplikasi melalui teknologi. Tapi tes yang alami terjadi karena memang manusia makin meninggalkan sikap ketuhanan, makin demikian mendewakan tentang kebendaan, makin mendewakan tentang jabatan dan kekuasaan, makin mendewakan yang namanya tentang materi adalah ukuran keberhasilan prestasi gitu. Jadi paham wahan itu, paham cinta dunia itu makin tinggi, dan itu saya kira nanti antara Vladimir Putin dengan Zelensky, itu walaupun Zelensky sudah dibantu dengan F-16 dan katanya sekarang sudah mulai berhasil merangsek gitu ya, merangsek ke kawasan Rusia, itu tidak berarti Rusia akan berlaku diam, karena di belakang Rusia ada kekuatan lain yang mendukung gitu. Nah, kalau dalam cerita perjalanan ini, masa sih kalau memang di belakang Zelensky, di belakang Ukraina adalah NATO, kenapa perangnya menjadi sekian? Kan itu sejak 2022, bukan 2023. Kenapa dipiara ini perang gitu? Kalau dipelihara jawabannya ada. Karena perang Ukraina dijadikan teritorium NATO dalam persoalan industri persenjataan. Itu jawabannya. Itu kalau pakai cerita bagaimana Army Weekly. Kalau pakai Army Weekly itu jawabannya begitu gitu. Kalau saya baca dari situ gitu ya. Oh mereka maksudnya ini tuh mengembangkan gini. Oh ini mereka uji coba ini gitu. Jadi laboratorium memang. Untuk sekaligus menakar sampai seberapa jauh postur pertahanan Rusia dilihat dari militer gitu. Kalau Pak ngelihatnya begitu. Tapi di sisi lain kan saat yang sama di belakang Rusia kan ada pihak-pihak tertentu juga yang membantu. Nah ini desepsi dalam bentuk dua tadi, bentuk yang namanya direkayasa dan bentuk yang terjadi secara alami. Nah itu semua karena perbuatan manusia, balik lagi Al-Quran. Balik lagi, saksikanlah bagaimana kerusakan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi. Betul. Nah itu betul, selama 1 abad mereka memang telah merusak. Gitu. 1 abad. Nah, itu yang saya bilang, hasil kerusakan itu mereka bukan hanya butuh fentanyl, tapi mereka juga butuh ketamin. Fentanyl ini penghilang rasa sakit yang banyak di Amerika ya, betul ya, sini. Bahan narkoba ya. Jadi, betul. Jadi saya kaget tuh. Mereka bukan hanya butuh fentanyl tuh. Ternyata mereka juga butuh ketamin di tengah yang namanya homelessness. Itu merebak habis nggak keluar. Makanya kentamin apalagi coba tuh, lihat, kentamin itu semacam obat pereda rasa yang dari berbagai kesakitan gitu ya. Bahasa sederhananya obat bius lah. Obat bius. Macam zombie yang berada di berbagai kota di Amerika sekarang ini begitu. Iya betul. Iya. Makanya coba perhatikan pidatonya Kamala Harris, kampanye Kamala Harris. Saya akan melakukan ini. Loh, itu menunjukkan rusaknya masyarakat Amerika itu. Ngeri. Saya bilang ngeri dia pidatonya kayak gitu. Dia akan bangun pembiayaan perumahan begini, dia akan bangun untuk keluarga begini. Ini rusaknya nggak karu-karuan. Padahal dia sudah mencapai utang luar negerinya 24,9 triliun US dollar. Bukan lagi 31,4. Itu yang dicontoh sama negara-negara lain ya. Dahsyat luar biasa. Artinya kalau kita ngeliat geopolitik kayak gini, disrupsi atau istilah saya VUCA dalam bangsa terbelah, volatile, uncertain, kompleks, ambigu yang sedang berjalan, ini memang betul-betul karena perilaku manusia yang di satu sisi dalam bahasa saya melakukan perlawanan terhadap kebenaran, dan sejumlah bangsa lain, sejumlah umat lainnya termasuk umat Islam berada dalam posisi kutila harasun. Alladzina hum fi ghamratin sahun. Masya Allah, la haula wala quwwata subhanallah. Aduh ngeri betul kalau sudah kayak gitu. Ini kalau udah kayak gini kan, pendengar itu perlu sebuah narasi harapan setelah Prahara Bangsa, setelah VUCA.
setelah apa? Adakah sebuah harapan? Karena banyak orang ini kehilangan harapan, apalagi setelah ijtihad partai dakwah tadi ya. Ini sebuah cerita, ini apalagi strategi merangkul raja mengawini anaknya supaya terjadi harmoni, atau apa di balik ini? Harapan apa? Paling tidak pendengar Radio Silaturahim ingin melihat narasi futuristik dari seorang Ihsanuddin Nursi, Bang. Silakan, Bang. Yang pertama, harapan tetap ada. Bagi orang beriman, la tahafu wa la tahzanu in kuntum a'lana mu'minun. Matahari pasti akan terbit dari pagi, dari fajar, dari timur, gitu ya. Dan pasti akan terbenam di barat selama Allah masih belum menerbitkan matahari dari terbit di ufuk barat. Itu berarti kiamat sudah. Habis kita. Nah, habis kita sudah. Jadi artinya selama yang namanya matahari masih terbit di ufuk timur, selama itu kita masih punya harapan untuk hidup. Dan bagi orang beriman, sesungguhnya kita tidak pernah punya rasa takut. Kita tidak pernah rasa bersedih hati. Karena setiap manusia pasti akan diberikan apa yang dimohonkannya. Disitulah Maha Rahim, Maha Rahmannya. Rahman dan Rahimnya itu luar biasa di situ bagi siapapun, dan apalagi bagi orang beriman. Karena dalam berbagai ayat disebut bagaimana Allah mencintai orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, orang-orang yang sidik, orang-orang yang berbuat baik, bagaimana orang-orang yang betul-betul bersabar dalam menegakkan ajaran. Nah, kalau bicara soal merangkul, mengawini anak untuk merangkul, ini kan kenapa kemudian juga mesti minta diajak gitu. Ini kalimat ini saya dapat dari pendengar di New Zealand, Bang, sebenarnya. Saya baru paham sekarang kata pendengar. Apa kabar pendengar New Zealand ini siang hari sekarang di sana nih. Ada 18 pendengar kita di sana. Silakan, Bang. Iya, saya tahu nih. Nah, ini streamingnya dengar di beberapa ada negara. Ada 23 negara, 200 di Amerika. Ya, ini yang sekarang lagi. Jadi makanya kalau kita balik lagi ke posisi bagaimana ini kan pola-pola penundukan. Pola-pola penundukan itu kan ada 7 model pola penundukan yang dilakukan sejak yang namanya awal abad 20. Pola penundukan itu dilakukan. Itu bagian dari apa yang saya sebut sebagai 3G. Dan 3G itu kan cuma ngulang dari Tordesillas dan Zaragoza 1494 dan 1529. Dan itu ulang terus sampai situ sampai sekarang. Itu yang saya bilang tadi, ini bagian dari siklus 5 abad jadinya. Siklus 5 abad, siklus 7 abad yang aplikasinya di siklus 1 abad. Kalau kita belajar sejarah. Nah, kalau umat Islamnya tidak belajar bagaimana Sajaratun Huldi gitu ya. Sajaratun Huldi itu Allah mengajarkan perhatikan sejarah itu dengan melihat secara sistematik struktural, secara kronologis. Akar ya lihat akar. Jangan Anda bicara bunga. Kalau bunga ya Anda bisa berdebat tajam nggak karu-karuan. Tapi kalau bicara akar jelas ukurannya. Akar tunggang, akar serabut, atau akar paduan antara akar tunggang, akar serabut. Anda bicara cuma 2. Apakah Anda beriman, Anda kafir, atau munafik? Cuman itu tesisnya, nggak ada yang lain gitu. Dan itu dikasih, semuanya ada indikatornya. Bagi mereka yang beriman adalah begini, bagi mereka yang munafik adalah begini, bagi mereka yang kafir adalah begini. Itulah Al-Baqarah pertama sampai dengan 18 diskusinya gitu, kalau melihatnya. Nah, kalau kita kembali lagi ke dalam model-model akhir-akhir ini, ada seorang calon yang disingkirkan dengan model-model begitu gitu ya. Nggak sesuatu yang mengejutkan. Karena itu memang model persaingan begitu. Model kompetisi adalah model persaingan, adalah model pertarungan. Yang pertarungan dalam jangka panjang merupakan peperangan. Yang ketika diterapkan sebagai sistem terbuka, maka sesungguhnya dia berada dalam satu sistem yang selalu terus-menerus bertarung. Artinya seperti saya bilang dalam pembukaan tadi, itulah peperangan. Logikanya begitu gitu jadi diambilnya. Nah, sekarang kalau kita sadar kita dalam posisi peperangan, karena pertarungan yang berkali-kali, pertarungan berulang-ulang, dan itu terjadi, dan itu dalam rangka tidak boleh maju nanti di posisi 2029, mestinya kita punya dong antisipasi yang baik. Karena Allah itu kan pasti membukakan jalan bagi mereka yang ingin menegakkan kebenaran.
Ya terbuktilah Ihsanuddin Nursi kurang apa disingkirinnya. Ihsanuddin Nursi kurang apa yang namanya diinjek-injeknya. Ihsanuddin Nursi kurang apa dibunuhnya. No, real ini saya alami kok. Saya ngomong bukan sedang saya memberitakan atau no, saya alami. Saya cuma mau berbagi pengalaman. Kurang apa gue dibunuh? Kurang apa gue disingkirin? Kurang apa gue nggak karu-karuan? Tapi Masya Allah, Subhanallah, Allah selalu saja memberikan jalan. Allah selalu memberikan jalan untuk menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Karena memang kita menyatakan dalam rangka kita menegakkan ajaran, bukan dalam rangka kita mencari jabatan, kan beda. Kalau Anda ngomongnya hak dalam rangka mencari jabatan, dengan Anda menyatakan yang hak dalam rangka menegakkan ajaran, kan beda motifnya. Beda banget gitu loh. Nah, saya kira disitulah letak harapan kita. Karena semuanya akan diukur pada posisi bagaimana akhir dari sebuah siklus, dari sebuah kejadian. Kenapa seorang yang sudah mau berakhir masa jabatannya melakukan yang namanya reshuffle? Kan pasti ada agenda, pasti punya tujuan, gitu. Di situ sebenarnya kita diajarkan, apakah Anda akan berakhir dengan mulia, ataukah Anda akan berakhir dengan terhina? Kan kapan tahu nih Ihsanuddin Nursi ngomongnya dirasil kayak gini gitu ya, udah berkali-kali gitu. Kita bisa lihat itu kok, semuanya bisa kita saksikan. Apakah seorang orang yang mengakhiri jabatannya dengan terhina atau kemudian dengan mulia, itu tergantung dari apa yang dia perbuatnya selama dia berkuasa. Kalau sama berkuasanya memang melahirkan kezaliman, ketidakadilan, dia di ujungnya akan terhina. Sehebat apapun dia menciptakan kemuliaan itu. Karena Allah menghinakan siapa yang dia hinakan, dia muliakan siapa yang dia muliakan. Dan itu tidak ada yang bisa menghambatnya, tidak ada yang bisa menundanya. Dan itu dibuktikan sekarang. Jadi Makarama sedang berjalan. Nah, itulah sesungguhnya harapan. Jadi selain kita nggak bisa bilang begini, Saya selalu menjawab begini, maaf nih penutup nih. Kita nggak bisa bilang Allah nggak sare. Allah ora sare, istilahnya begitu kan. Allah tidak tidur. Nggak bisa kita bilang begitu. Karena Allah tidak tidur itu setelah manusia ada berbuat. Siratun Nabawiyah itu tidak melulu pada cerita Allah tidak tidur, bukan itu. Tapi Siratun Nabawiyah Rasulullah itu menunjukkan seberapa hebat daya juang kita menegakkan ajaran. Gitu. Itu makanya ikhtiarnya harus ada. Ikhtiar menegakkan intan surumah yang surukum wayu sabit akdamakumnya harus ada. Jangan kemudian kita ikut tersaruk-saruk dalam menerima konsesi tambang. Anda menerima konsesi tambang, itu sudah serius saya. Benar. Anda sedang diajak bersalah kok. Gimana sih? Nanti tersandra lagi gitu ya. Pak, sebutlah ini dalam rangka manfaat bagi umat karena tambang diciptakan bagi kepentingan umat. Bukan itu ceritanya. Tambang itu apa dulu? Klasifikasi barangnya apa? Coba lihat secara sistemik struktural. Contoh, ini jadi panjang lagi kalau ngomong kayak gini. Tapi poinnya adalah, kalau kita memang mengambil sikap sebagai pribadi yang beriman, orang terjatuh itu biasa. Manusia sempurna cuma milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selebihnya kita adalah manusia biasa. Kita tempat lupa dan kita tempat dosa. Kalau kita tempat lupa dan dosa, maka kita pasti bersalah. Maka jalan satu-satunya adalah jalan di mana kita saling tolong-menolong dalam kebaikan, saling tolong-menolong dalam kesabaran, saling tolong-menolong dalam menegakkan ajaran. Disitulah disebut ya ayyuhalladzina amanu intan sarwah ya nusurukum wa sabit aqdamakum. Maka ke depan kita harusnya saling tolong-menolong. Maka jalannya adalah mari kita bersatu dalam ajaran. Disitulah Islam yang satu. Jangan mau kita dipecah belah soal Ba'alawi, jangan mau kita dipecah belah soal aliran Nusantara, aliran ini nggak ada itu. Nggak ada. Rasulullah turun bagi seluruh umat manusia di dunia, bukan bagi bangsa Arab. Bukan lagi bagi Israel, bukan lagi buat Bani Israel, bukan lagi bagi 12 keturunan Nabi Yakub, bukan itu gitu. Tapi bagi seluruh bangsa di dunia. Nah, cuma dalam struktur berpikirnya, dalam sistematik strukturalnya, yang disebut dengan Islam adalah rahmatan lil alamin, harus dilihat bahwa rahmatan lil alamin itu adalah efek ganda, bukan output. Jadi jangan berharap pertolongan Allah kalau kita sendiri tidak pernah menolong diri kita dalam menegakkan ajaran. Ya nggak turun ajaran Allah gimana? Masya Allah. Terima kasih Bang. Waduh, luar biasa. Ya, pas jadi 45 menit nih. Closing statement. Mudah-mudahan ini pembelajaran kita
dalam rangka terus-menerus tidak pernah pesimis, tidak pernah lelah, tidak pernah capek, tidak merasa putus asa, dalam rangka kita memang masuk dalam frame intan senumah yang surukum wa yusbit aqdamakum. Salah menjadi tanggung jawab saya, dan karenanya saya mohon maaf, benar karena kehendak Allah semata. Amin. Syukran. Assalamualaikum. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.